Selamat malam, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini merupakan hari pertama kita masuk ke dalam bulan Agustus. Oke. Uh, Tadi saya berkesempatan bersama-sama dengan para pasta-pasta di Semarahan, berdoa bersama-sama. Oke. Jadi sungguh baik, sungguh luar biasa persekutuan para pasta-pasta. Ada 14 daripada pasta-pasta penginjil-penginjil hadir di tingkat atas sana. Oke, kami doa, kami sharing hati ke hati, dan ya, puji Tuhan, sangat bermakna, sangat baik. Dan kalau di kampung, saya tidak tahu kampung-kampung yang lain ataupun di gereja-gereja yang lain, kalau di pedalaman sana, kalau di kampung saya masih diamalkan, mereka memanggil kebaktian bulan awal bulan. Oke. Jadi setiap pagi awal bulan masuk saja bulan yang baru, tidak kira semada dia hari lain, mereka akan datang doa sama-sama. Okay. Mereka bersyukur kepada Tuhan untuk bulan-bulan yang sudah, dan berdoa untuk bulan-bulan yang baru, hari-hari yang akan datang. Jadi luar biasa, sampai hari ini gereja-gereja itu masih mengamalkan, orang panggil sembahyang bulan, ya, sembahyang bulan. Okay. Puji Tuhan, haleluya. Malam ini kita akan sama-sama berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Ada beberapa perkara doa yang perlu kita doakan sama-sama. Oke, jadi mari kita tumpukan dalam masa beberapa 1 jam ini untuk kita datang berdoa bersama-sama. Oke, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang zoom in pada malam ini. Bagi saudara kita yang jauh, saudara kita Bibi dari jauh, dari Baleh, selamat datang. Oke. Dan saya ingin mengucap syukur untuk kehadiran kita pada malam ini. Okay. Walaupun para pelajar-pelajar ada yang sudah balik, tapi masih juga bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Tuhan, bila 1-2 orang berkumpul, berdoa, dan memanggil nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Apatah lagi Tuhan jika kami secara korporat, secara beramai-ramai datang kepada Tuhan dalam doa kami percaya pasti Tuhan juga hadir memberkati kami. Kami kembalikan syukur kami Tuhan untuk bulan-bulan yang sudah. Kami sudah melalui bulan Januari, Februari, Maret, April, Jun, Julai. Dan kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami, yang telah membawa kami bersekutu lagi bersama dengan keluarga kami. Setelah kami berpisah sekian lama oleh karena tugas tanggung jawab kami, tapi Tuhan membawa kami semula. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami pulangkan pujian syukur kami. Oleh karena doa-doa jemaat Tuhan, yang selama ini tidak pernah habis-habis, tidak pernah putus-putus, mendoakan para keluarga, mendoakan para pelajar, dan kami bersyukur Tuhan. Engkau juga bertindak sesuai dengan rancangan dan masamu Tuhan, ke atas doa-doa kami. Kami beri syukur, beri pujian kami Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan, kami akan masuk dalam pujian dan penyembahan kami. Baik nyanyian-nyanyian yang kami nyanyikan, bila itu menjadi satu persembahan yang berbau harum. Tuhan, terima kasih. Kami sudah melangkah hari yang pertama di bulan yang ke-8, yaitu bulan Agustus dalam tahun 2023 ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik, Engkau memberkati kami. Engkau akan menyatakan rahmat dan kemuliaan Tuhan dalam bulan ini dan bulan-bulan yang seterusnya. Terima kasih Bapak, karena hanya di dalam Engkau ada ketenangan, ada sukacita, ada damai ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bila Tuhan hadir bersama dengan kami, dalam kami berdoa bersama-sama. Bangkitkan roh kami Tuhan untuk berdoa. Haleluya. Kami serahkan sembah doa pada malam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Banyak hal yang tidak kami mengerti di hidup
Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu kami mau tetap percaya, ya Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Hidupku ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ya, terima kasih untuk nyanyian yang sudah disediakan oleh saudara kita Frankie. Jadi puji Tuhan untuk nyanyi tersebut melayani sebagai hamba, melayani sebagai hamba. Saudara-saudari, saya ingin membawa kita melihat daripada Yakobus pasal yang ke-5. Oke, kita sama-sama baca. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7. Oke, di slide sana ada. Yakobus pasal 5, bab 5 ayat 7, terjemahan baru. Oke, terjemahan baru. Karena saya lihat dia punya terjemahan ABB tidak berapa tepat. Oke. Kita boleh paham, cuma tidak tepat saya pikir. Saya ambil daripada terjemahan baru. Ayat 7 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah. Katakan sama-sama, bersabarlah.
bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Wah, sampai sampai bila kita bersabar ini? Kalau menurut Yakobus ini, bersabarlah. Kalau kedatangan Tuhan saja kita belum tahu bila pasti, seperti pencuri, maka setiap masa kita perlu bersabar. Menurut ayat ini, kita tidak tahu bila dia akan tiba, bila dia akan datang, bila Tuhan kita akan datang. Tapi di sini dikatakan bersabarlah. Nah, dilanjutkan sesungguhnya. Nah, ini dia memberi contoh. Yang pertama, dia memberi contoh tentang petani. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Oke. Jadi dia akan menuai. Ini karena kesabarannya. Oke. Kemudian ayat 8, kamu juga harus bersabar. Beritahu diri kita, saya harus bersabar. Dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Oke. Berapa kali disebut perkataan bersabar di sini? Ada 1 dan ada 2. Bersabar ayat 1, ayat 7, bersabar ayat 8. Oke. Nomor 1 tadi masih merujuk kepada kedatangan Tuhan. Dan kemudian ayat 8 ini bersabar, dan supaya kita meneguhkan hati kita semasa kita bersabar, menantikan kedatangan Tuhan. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Pasti dalam penantian itu ada rungutan, sungut-sungutan terjadi. Bila lagi Tuhan datang? Bila lagi Tuhan datang? Dan dikatakan saling mempersalahkan. Nah, bagus saya kerja saja. Bagus saya buat ini, buat itu, dan buat ini. Oke. Jadi itu yang ayat 9 berkata. Dikatakan supaya kamu jangan dihukum. Oke. Teruskan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, ayat yang ke-11 lanjut. 10, sorry. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ini dia beri satu contoh orang yang sabar tadi. Selain daripada petani, dia memberi satu contoh yang jelas. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat yang terakhir. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukum. Jadi, garis bawahi, bulatkan perkataan di situ, bersabar. Karena 2 perkataan bersabar ini muncul di ayat 7 dan di ayat 8. Katakan sama-sama bersabar. Jadi kita harus bersabar dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau saya banyak bersabar. Ketika saya banyak menunggu juga, dan memerlukan kesabaran. Setiap hari kita lalui jalan raya di Semarahan ini jam, banyak kereta. Tidak hanya itu, kita tunggu juga traffic light. Ada berapa traffic light sekarang ini? 1. Kalau saya pergi pasar sana, pergi Satok sana, saya harus melalui kadang-kadang 4 traffic light ataupun 5 traffic light. Ya, itu pun kalau dia jalan-jalan terus. Saya harus lalu kadang-kadang 2. Tapi kalau dia terus merah, saya harus melalui menunggu dengan penuh sabar 5 traffic light. Kalau saya ikut jalan lain 4 traffic light.
Kalau dia terus-terus hijau, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga harus bersabar di roundabout, tunggu kereta yang lain. Oke, ada berapa roundabout yang saya harus lalui di Samarahan sampai ke Satok. Ada empat, empat. Ya, memang me- me- apa orang kata memang agak uh, mencabar karena menunggu, oke, memerlukan kesabaran kita. Amin. Kita perlu bersabar. Ya, mungkin ada yang lebih daripada saya, ya, ataupun yang kurang daripada saya. Tetapi yang pasti memang kita perlu bersabar. Saya perlu bersabar. Ya. Tidak hanya pergi antar anak pergi sekolah, balik lagi berarti saya harus melalui 10 traffic light. Saya harus melalui 4 roundabout tiap hari. Itu pun 1 round pergi balik. Tapi kalau 2 round, ya. Nah, malahan kita perlu bersabar, kita perlu menunggu kalau kita membeli barang online juga. Ya, kita bersabar menanti bila lagi rider hantar kita punya barang. Satu barang yang kita sangat-sangat suka, kita beli di online, Shopee kah, Lazada kah. Oke, kita tunggu baju yang cantik itu yang sudah kita idam-idamkan. Akhirnya tidak sampai juga. Ada yang sedang menunggu, mengharapkan baju tersebut, pakaian tersebut sampai sebelum hari Ahad supaya kita boleh pakai. Oke. Itu memerlukan kesabaran semua. Amin. Ya. Kita tunggu di bulatan di roundabout, kita tunggu di traffic light dan bermacam-macam lagi. Ya, sebahagian besar daripada masa kita pakai untuk menunggu. Ya. Jadi kita harus mengembangkan. Ya. Kita harus mengembangkan sikap sabar dalam kita menunggu. Ya. Nah, kalau kita membaca, melihat arti kata ataupun kata asli daripada kesabaran di sini, kita boleh pergi next slide. Kata sabar daripada kata Yunani adalah makrotumos. Kata-kata sama makrotumos. Okay. Makro berarti panjang. Okay. Tumos berarti panas daripada perkataan termos. Panjang, panas. Secara literalnya berarti membawa maksud memakan waktu lama bagi saya dan Anda untuk menjadi panas. Memakan waktu yang lama bagi Anda atau saya untuk menjadi panas. Makrotumos. Makrotumos, panjang. Panas itu panjang. Nah, kita lanjutkan. Dalam bacaan kita sebentar tadi, kita melihat ada beberapa situasi di mana kita perlu bersabar. Menurut Yakobus ini, yang pertama, bila kita perlu bersabar, menurut Yakobus, apabila keadaan tidak terkawal. Okay. Apabila keadaan tidak terkawal. Jadi di situ Yakobus menggunakan gambaran seorang petani untuk menggambarkan satu keadaan yang tidak dapat dikawal oleh dia. Dia tidak dapat kawal. Dia mau ubah cuaca, mau pindahkan cuaca, bila lagi musim hujan turun, bila lagi musim kemarau, bila lagi musim menuai. Dia tidak dapat ubah. Ya. Jadi dia kena bersabar. Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mau bersabar. Kita mau cepat, instan. Ya. Kita mau yang microwave daripada kita masak air. Ya memang cepatlah pakai microwave, tapi untuk masak air itu lama sedikit, masak sedikit. Untuk masak mie. Okay. Jadi petani itu harus bersabar menunggu tanamannya untuk bertumbuh. Okay. Hujan turun, panas datang, dan tibalah musim menuai. Okay. Jadi kita perlu bersabar apabila keadaan tidak terkawal. Saya tidak tahu apakah keadaan yang dalam hidup kita
yang kita tidak dapat kawal. Kita mau ubah ini, ubah itu, tak dapat. Contohnya kita mengharapkan orang-orang datang tepat waktu, tapi kita tidak boleh ubah. Ya. Kita mengharapkan ini. Kita sudah plan-plan begini, tapi tidak juga terjadi. Ya. Kita perlu bersabar. Ya. Jadi artinya kita perlu belajar dan mampu apa orang kata, mengendali, ya, mengkontrol situasi apabila terjadi sesuatu yang tidak terkawal. Ya. Nah, yang kedua, apabila perlu kita bersabar. Yang kedua, apabila orang-orang yang di sekitar secara gradually, tapi tetap sama nakal, ya, kita perlu bersabar. Kita tidak boleh mengubah. Ya mungkin kita boleh menasihat, tapi sometimes nasihat kita itu pun masuk keluar, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita tidak tahu masuk ke tidak. Ya, kita perlu bersabar. Ya. Kita perlu bersabar apabila orang-orang yang kita mau mereka berubah tidak mau berubah. Kita perlu bersabar. Yang ketiga, bila kita perlu bersabar apabila keadaan tidak dapat kita mengertikan, kita tidak pahami keadaan tersebut. Contohnya di situ disebut pasal Ayub. Ayub itu kalau kita di pihak, kalau kita di kasut Ayub, memang kita kalau boleh tidak nak seperti Ayub. Karena banyak perkara-perkara dalam hidup dia daripada yang dia teratas, Tuhan bawa pergi kepada yang terbawah. Daripada yang ada kepada yang tidak ada. Inilah keadaan hidup Ayub yang tidak dapat kita mengerti. Mengapa itu terjadi dalam hidup Ayub? Mengapa Tuhan membenarkan itu terjadi, kesengsaraan, penderitaan yang dia hadapi. Tapi Ayub tetap sabar kan. Kalau kita lihat dalam bab 9. Kita lihat ayat 9. Okay. Ayat 11. Ayub tekun. Okay. Ayub tekun. Dia tetap bertekun. Okay. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Katakan sama-sama tekun. Okay. Nah, kita perlu bersabar apabila ada masalah yang kita tidak dapat pahami. Ayub sabar, tetap sabar menghadapi semuanya itu. Dia tidak mau tahu mengapa dia menderita. Dia jalani. Dan akhirnya Tuhan mengembalikan apa yang dia sudah hilang. Jadi saudara-saudari kita perlu bersabar. Kita perlu bersabar. Kita melihat orang-orang di atas jalan raya, sementara kita memandu kereta kita pergi ke tempat kerja. Ada orang yang tidak sabar, potong sini, potong sana. Ada juga orang yang menggunakan laluan kecemasan. Oh, jadi ya kita perlu bersabar. Jadi soalan dia bila kita perlu bersabar. Dan soalan itu mengapa kita harus bersabar? Ya, daripada Yakobus pasal 5 ayat 8 disebut di situ, kamu juga harus bersabar dan kamu harus meneguhkan ayat 8, meneguhkan imanmu karena kedatangan Tuhan sudah dekat, kata Yakobus ini. Jadi kita perlu bersabar karena Tuhan tetap memegang situasi ataupun keadaan. Okay. Dalam ayat ini kita lihat 3 kali Yakobus mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang segera. Okay. 3 kali. Ayat yang pertama, ayat yang ke-7, ke-8, dan ke berapa lagi? Ke-8 dan ke 3 kali. Disebut 3 kali situ.
Ya, ke-10 Pak, kalau tidak silap. Oke. Hmm. 2 kali situ. Oke, 2 kali. Jadi kita perlu bersabar. Ya. Terus pada slide tadi, mengapa kita perlu bersabar? Karena Tuhan tetap memegang kendali. Ya. Tuhan tetap memegang kendali ataupun kawalannya di bawah kendali. Semuanya berlaku di atas Tuhan, di atas kedaulatan Tuhan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa teologi, ya, ataupun secara doktrin, itu ya, semua berlaku di atas kedaulatan Tuhan. Ya, yang kedua, karena Tuhan memberi upah kepada mereka yang sabar. Mengapa saya dan saudara-saudari perlu bersabar? Karena ada upah yang Tuhan berikan kepada mereka yang sabar. Tidak hanya petani yang akan dapat menuai, tetapi dikatakan di situ ada nabi-nabi. Tapi yang jelas di situ disebut Ayub. Dia diberi upah oleh karena kesabaran dia. Ya. Kita perlu bersabar. Saya beritahu diri saya perlu bersabar. Ya. Sampai juga kita di destinasi itu. Tidak perlu overtake sini, overtake sana. Ya. Sampai juga. Ya. Yang ketiga, mengapa kita perlu bersabar? Amat jelas di situ dikatakan dalam ayat yang ke-11. Tuhan memberi upah kepada orang yang sabar. Tuhan memberi upah kepada Ayub yang sabar. Dia tidak komplain, dia tidak mengatakan mengapa ini terjadi dengan dia. Tapi akhirnya dia menerima upah. Tuhan mengubah hidupnya sekali lagi. Daripada yang tidak ada tadi, menjadi ada. Dan adanya luar biasa. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Okay. Sesungguhnya, ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ayat 11. Mereka yang telah bertekun. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu bersabar? Kita melihat ayat yang ke-11b. 11b disebut di situ, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi dia. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mengapa saya perlu bersabar? Karena Tuhan bekerja dengan cara diam-diam. Okay. Masanya tiba di mana kita tidak tahu. Di mana kita tidak tahu. Ya. Kita pasti merancang, tetapi Tuhan juga bekerja dengan cara diam-diam. Menghasilkan sesuatu untuk kebaikan saya dan kita. Walaupun itu tidak kelihatan, tapi Tuhan tetap bekerja. Jadi oleh itu bersabarlah. Bersabarlah kita, memang situasi di sekeliling kita memang tidak mengizinkan pada hari terakhir ini, terus bersabar. Terus bersabar. Saya doakan supaya kita yang mendengarkan renungan malam ini akan terus tetap bersabar. Walaupun apapun keadaan kita, mari kita bersabar. Ya. Panjang untuk panas. Panjang untuk panas. Oke. Seperti kata sabar itu sendiri. Makro termo. Oke. Panjang untuk panas. Ya. Tuhan berkati kita. Kita tunduk kepala, kita doa. Kami bersyukur Tuhan. Ada bukti daripada firman Tuhan yang menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang sabar. Hanya orang-orang yang tekun akan diberi upah. Kiranya firman Tuhan malam ini daripada Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga 12 ini memberikan kami suatu pengejaran untuk kami tetap sabar. Kadang-kadang kami lalai Tuhan, ingin melakukan apa yang kami mau secara cepat. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan mengajar kami, mendidik kami, supaya kami mengambil sesuatu dengan penuh kesabaran. Sehingga kesabaran itu dapat dikembangkan, dapat di-develop dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Dalam kami berdoa juga Tuhan,
Ada perkara doa yang kami telah doakan selama ini. Sampai hari ini belum terjawab. Kami juga mau bersabar dan terus bersabar, terus berdoa. Menantikan masa Tuhan yang indah. Dan kami percaya sesuai dengan firman Tuhan ini. Tuhan akan bekerja dengan diam-diam untuk menghasilkan sesuatu dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pastor kita tadi berkaitan dengan sabar. Ya. So, puji Tuhan, satu yang sangat menguatkan saya secara pribadi pada malam hari ini berkaitan dengan sabar. Puji Tuhan. So, perkara yang pertama yang kita akan berdoa bersama pada malam hari ini yaitu keadaan sekarang cuaca yang panas ya. Tak berapa tak sudah lama tidak hujan lah di Kuching, cuaca yang panas. Oke, kita tengok next slide. Oke, Borneo Post pada 31 Julai surat kabar Borneo Post menyatakan bahwa semua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU sederhana setakat tengah hari ini. Dan kita pun dapat lihatlah ya dengan Kuching mencatatkan bacaan IPU tertinggi yaitu 99. Kalau kita masih ingat dulu kita pernah darurat disahkan darurat kerana jerbu ya, pada tahun kalau silap saya 1997 macam itulah kalau tak silap saya ya. Di Kuching hampir merekodkan kualiti udara yang tidak sehat. Jadi ini satu yang tidak baik lah ya. Pada jam 11 pagi tadi dengan bacaan kita sudah mencecah kepada 100 sebelum Juna balik kepada 99 pada tengah hari tadi. Dan daerah lain mencatatkan IPU melebihi 80, Semarahan 88 ya, ini melebihi 80, Seri Aman 87, Bintulu 87, IPD Serian 82. Dan bacaan API ini untuk kualiti udara yang baik adalah dari SIFA hingga 50, 51 hingga 100 adalah sederhana, 101 hingga 200 tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat, dan sekiranya 300 ke atas itu sudah sangat berbahaya. Oke, next slide. Jadi ini jika Anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, ingat tips-tips di bawah ini ya. So ini pun kita boleh sampaikan kepada anak-anak kita. Pertama, keluar dari kawasan yang panas. So elakkan melakukan aktiviti-aktiviti di waktu yang panas ini, tengah hari khususnya. Dan yang kedua, kita elakkan untuk memakai pakaian yang ketat lah, ataupun yang tebal ya. Yang seterusnya, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan untuk kita mendapatkan kesejukan. Gunakan kipas untuk sejukkan badan. Dan yang ini sangat mustahak. Minum air setiap 15 menit. Kalau boleh kita minum 3 liter ke atas lah setiap hari. Liter air itu sangat penting. So minum, jangan tunggu haus baru minum. Maksudnya di sini setiap 15 menit kita kena minum air. Jangan tunggu kita haus lah. So pastikan kita mendapat air dan dapatkan bantuan jika keadaan yang tidak terkawal ini ya. So seterusnya. Yesaya 40, ini firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. So kita berdoa, next slide. Berdoa supaya sesuai dengan firman Tuhan tadi, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Right? So doa kita adalah ketika musim panas makin memuncak, marilah kita berdoa kepada mereka ini yang kita cukup kesiannya tidak mempunyai penghawa dingin atau listrik. Ini khususnya di kampung-kampung. Dan ini lagi parah lah, tidak ada air bersih. Ini cukup parah. Air ini ya, kendaraan yang cuaca kemarau sekarang ini, saya rasa di kampung-kampung yang tidak ada air bersih itu sangat susah lah. Kita ingat di kampung kita. Dan penjagaan kesehatan. Mari kita berdoa ya untuk lalu keluarga kita, orang-orang kampung, datuk nenek kita yang menghadapi masalah ini. Bagi jiran-jiran yang dalam mod kelangsungan hidup, berikan mereka kekuatan dan menahan gelombang haba ini dan melindungi
mereka daripada bahaya ya. So mungkin kita rasa ini satu yang ringan, tetapi satu yang berat ya bagi keluarga-keluarga yang dalam kelangsungan hidup ini. Kita berdoalah ya. Yang seterusnya berdoalah untuk perlindungan dari cuaca panas. Kita tahu bahwa cuaca panas ini sangat berbahaya. Dan mohon kepada Tuhan untuk melindungi kita daripada sengatan matahari. Ya betul ya, sekarang kita kena panas kulit merasa lain, dehidrasi, ini cukup bahaya, dan penyakit lain. Nah ini sekarang bila cuaca panas musim penyakit ini ya, demam panas, batuk dan sebagainya. Mohon untuk melindungi lingkungan kita dari kesan negatif dari cuaca panas. Berdoalah untuk penyembuhan bagi mereka yang menderita karena cuaca panas. Jika ada yang telah sakit karena haba yang panas, amin, Tuhan memberikan kesembuhan. Amin ya, Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Oke, ada lagi? Next slide kalau ada. Oke, saya rasa inilah doa kita. Mari kita sama berdoa. Ya, cuaca yang tidak berapa baik sekarang, cukup panas ya. Doa untuk keluarga kita, doa untuk anak-anak kita yang turun ke sekolah dan sebagainya ya. Dan doakan kita yang bekerja, dan doa ingatkan orang-orang kampung kita yang bekerja di luar, maksud saya petani-petani ya. Doakan tumbuh-tumbuhan mereka. Kita lihat kemarau sekarang, tumbuhan pun kering dan sebagainya. Kita berdoa, banyak kesan ini. So mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, urabaki raboshanda Jesus. Oh haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga. Tuhan kami bersyukur Tuhan karena Engkau cukup baik. Malam hari ini Tuhan kami berterima kasih. Cukup luar biasa firman-Mu, walaupun singkat tapi kami belajar banyak perkara berkaitan dengan sabar. Tuhan terima kasih untuk firman ini. Tuhan berkati pastor kami. Terus guna pakai dia Tuhan untuk dia membawakan firman Tuhan, membawa lebih ramai lagi jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih guna pakai. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersuka cita pada hari ini dengan firman-Mu. Tuhan itu mengenyangkan kami dalam rohani kami. Terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa khusus untuk perkara doa kami yang pertama dalam keadaan sekarang ini. Cuaca yang amat panas Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan khusus untuk jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada, yang dalam keadaan yang tidak menentu ini Tuhan, sekiranya yang tidak mempunyai penghawa dingin ataupun tidak ada kuasa elektrik, air bersih Tuhan. Tuhan kami berdoa, Engkau melihat Tuhan setiap kepayahan hidup ini, dan Tuhan kami berdoa, kami mohon Tuhan berikan kami kesabaran Tuhan untuk kami menempuh, untuk jemaat kami ataupun orang-orang kampung kami dalam menempuh cuaca yang cukup panas ini Bapa. Tuhan berikankah kami kekuatan Tuhan. Tuhan dalam keadaan yang cukup panas ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya kami diberikan hikmat dalam kami menjaga kesehatan kami. Dalam orang-orang kampung kami, ibu bapa kami ataupun orang-orang tua kami, dalam mereka mengusahakan pertanian mereka, berikan mereka hikmat Tuhan. Dalam keadaan yang cukup mencabar dalam minggu ini Bapa, begitu supaya Tuhan dari segi jerbu di kucing ini, kualiti udara yang tidak sehat, kami tahu Tuhan, ini keadaan yang tidak berapa baik Tuhan, tapi kami mempunyai iman kami Tuhan. Kami tetap bergantung kepada Engkau, dan Tuhan kami berdoa, Engkau pasti kuasa Engkau, malaikat Engkau Tuhan bersama dengan kami. Engkau pasti melindungi kami daripada sengatan matahari ini, dan dehidrasi dan penyakit ini Bapa. Tuhan kami tahu keadaan yang tidak baik ini Tuhan akan timbul berbagai penyakit, tapi kami percaya dan yakin, kami anak Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dilindungi sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kecil, anak baby, baik itu anak-anak kami, ibu bapa, istri, suami, keluarga besar kami semua pasti dilindungi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berserta dengan kami, Engkau Immanuel kami Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa bagi yang menderita sekarang ini disebabkan oleh cuaca ini, yang sakit Tuhan, kami berdoa pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami isytiharkan kesembuhan. Bilur-bilur-Mu yang mengalir di kayu salib itulah Tuhan akan menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang sakit
pada saat sekarang ini oleh karena cuaca yang cukup panas ini pasti disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi Tuhan, menyerahkan semua kami, khususnya anak-anak kami yang bersekolah, mereka yang masih kecil Tuhan. Tuhan, kami serah hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, kesehatan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti bersama kami, menggendong kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengarkan kami. Engkau Tuhan tetap bersama kami. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu yang di surga. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan daripada Engkau Bapa, dan kesembuhannya total Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu yang di surga, dan di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa bagi perkara ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semua. Terima kasih atas doa kita yang pertama daripada Brother Dr. Joshua, dan kiranya doa kita didengar oleh Tuhan. Seterusnya kita terus berdoa untuk perkara yang kedua. Kita berdoa untuk orang yang telah lama sakit, ya. So, malam ini kita akan khusus berdoa khususnya untuk jemaat kita. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kehidupan yang sehat adalah anugerah, dan jika diizinkan Tuhan mengalami sakit yang bukan karena dosa, maka itu pun adalah anugerah. Jika kita diberikan oleh Tuhan kesehatan secara rohani dan kesehatan secara lahiriah, maka itu pun adalah anugerah agar kita semakin efektif dalam melayani Tuhan. Iman kita kepada Tuhan tidak terlepas dari kasih kita terhadap Tuhan. Artinya iman kita akan berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Baik pada waktu sehat maupun sakit, biar apapun waktu, lancar atau tidak lancar, baik pada waktu kaya atau miskin, dan lain dan sebagainya. Penyakit, kesehatan, kejayaan, dan kegagalan boleh dipakai oleh Tuhan untuk mematangkan iman kita dan menguji iman kita. Jika anak Tuhan yang ketika tubuhnya semakin sehat, malah semakin mengasihi dirinya sendiri, dan malah semakin melayani dirinya sendiri, bahkan melebihi kasihnya kepada Tuhan dan sesama manusia, maka orang Kristen seperti ini dapat dikatakan sedang mengalami sakit rohani dan sedang memperhalakan dirinya sendiri dalam kesombongan. Ya. So dalam Ibrani 12 ayat 6 katakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, so itu firman Tuhan pada malam ini. Kita akan berdoa. Ada 3 perkara doa yang dinyatakan pada screen yang telah disediakan. Lalu kita berdoa untuk orang yang sakit. Berdoa untuk sakit yang telah menyimpang dari Tuhan. Kita berdoa supaya rantaian ataupun kutukan penderitaan ini diputuskan daripada tubuh mereka. Ya, so sementara kita berdoa, mungkin ada yang bersama dengan kita secara online. Kita berdoa sementara kita satu di dalam doa. Kita boleh letakkan tangan kita di mana arah badan kita yang sakit. Kita percaya malam ini bukan sekadar mesbah doa, tetapi kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Oh, haleluya. Oh, kurabashandala sikana da 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 da. Oh, haleluya. Kurabashandala sikana da 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 da. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, rabashandala sikana da da da. Malam ini Tuhan, Hamba-Mu ingatkan wanita dengan pendarahan berpuluh tahun, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami mujizat Tuhan pada masa itu. Dia bertemu dengan Tuhan. Bahkan ketika dia menjamah jubah Yesus, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kesembuhan Tuhan. Dan pada malam ini, kami tidak mau hanya sekadar
berkata-kata. Tetapi malam ini Tuhan, kami datang, kami berseru kepada Tuhan. Tolong kami Bapa. Malam ini kami merendahkan diri di hadapan. Kami tidak mau memaksa, tetapi kami mau datang berdepan, berlutut di hadapan Tuhan. Biar kehendak Tuhan jadilah. Kami berdoa pada malam ini Tuhan, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni kami, kiranya kami berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin daripada keturunan kami, daripada ibu bapa, daripada nenek kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Oh haleluya, malam ini Tuhan, kami mau berdoa, kami mau menyerahkan khususnya jemaat kami, orang-orang yang sakit. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa pembebasan kepada tubuh kami, kepada minda kami, dan juga spiritual roh kami Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tolong dengan kekuatan, keberanian, dan ketenangan ketika kami menghadapi masa yang sukar dan mencabal ini. Dan untuk tidak menyerah, Abang berdoa, apapun sakit penyakit pada malam ini, Abang berdoa, Abang mengutuk kanker, jikanya ada sakit jantung, jikanya ada asma, jikanya ada stroke, diabetes, darah tinggi, apapun penyakit Tuhan yang jemaatmu kami alami pada saat ini, bahkan darah tinggi, yang membuat dialisis. Kami berdoa pada malam ini Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dengan bilul-bilul Yesus kami telah disembuh. Kami katakan ya dan amin. Dan kami berdoa pada malam ini di dalam nama Yesus. Hamba-Mu kutuk segala sakit penyakit itu dipatahkan. Dan nama berdoa kami declare kuasa Tuhan. Kami declare kesembuhan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan di tengah-tengah jemaat kami mungkin ada yang mengalami migrain. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan right now in Jesus name. Kami berdoa kuasa Tuhan. Oh haleluya, bagaimana wanita ini mengalami mujizat Tuhan. Kami tidak mau hanya mengenal sekadar kisah ataupun cerita, tapi kami mau mengalami perkara yang sama. Jika Tuhan menolong berbagai mujizat, Tuhan sembuhkan orang buta, Tuhan sembuhkan orang yang bisu, Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Kami mau juga Tuhan perkara yang sama kami alami pada malam ini Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong kami Yesus, sama berdoa di tengah-tengah jemaat kami yang sakit pada saat ini Tuhan, sakit buah pinggang. Kami berdoa, tolong kami Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau dengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Sembuh in Jesus name. Sembuh in Jesus name. Oh haleluya. Kami berdoa pada malam ini Tuhan. Kami juga menyerahkan orang sakit yang menyimpang dari jalan Tuhan. Oh dan berbuat dosa. Dan kami juga berdoa jika mereka telah membuka pintu kepada iblis sehingga menyebabkan penyakit datang ke dalam tubuh mereka. Kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan membawa mereka kembali, membawa mereka bertobat, dan biarlah mereka kepada Tuhan supaya mereka belajar dan mencari kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan agar rantaian itu, penderitaan itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Every change, kami berdoa putus saat ini malam. Kiranya penyakit itu daripada keturunan, daripada dosa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Patahkan semuanya, putuskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, dan kami minta Tuhan Yesus, oh melawat setiap jemaat-Mu yang khususnya Central City dan membungkus tubuh kami dengan darah Yesus. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Kami ingatkan bahwa kami adalah tubuh tempatnya Tuhan. Oh rumahnya Tuhan. Dan tempat Roh Kudus tinggal. Kami berdoa, kami percaya segala sakit penyakit yang ada pada kami saat ini Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih damai sejahtera kami alami. Hamba berdoa Tuhan, dari orang tua, ibu bapa, anak-anak kami, sehingga cucu Tuhan.
akan mengalami sukacita daripada surga, akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan atas ruang ini yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan buat kami. Kami sekali lagi Tuhan, kami declare kuasa Tuhan, dan kami percaya ketika tubuh kami sakit pun, dan kami percaya Yesus is number one. Yesus tetap di dalam hati kami, dalam sakit pun Tuhan, kami terus mencari wajah Tuhan. Kami bukan mencari kesembuhan, tetapi kami mencari Yesus. Karena melalui Yesus kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terbatas melewat kata-kata kami, tetapi Tuhan, lewat Roh Kudus Tuhan yang terus berdoa buat kami. Terbatas daripada setiap kata-kata yang kami ungkapkan, kami percaya Tuhan mendengar setiap ungkapan, setiap keluhan doa kami. Mungkin ada di tengah keluarga kami yang struggle, anak-anak kami pada saat ini yang dalam mereka membesar. Oh, apapun masalah mereka Tuhan, Tuhan Yesus tahu. Dan pasti malam ini Tuhan akan terjadi mujizat Tuhan. Pada malam ini akan terjadi mujizat Tuhan. Malam ini akan terjadi pelepasan. Oh, haleluya. Pasti Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya sekali lagi Tuhan dengar doa kami. Kami serahkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Okey, terima kasih Brother Roland dan juga Brother Joshua yang telah memimpin kita di dalam kedua bahan doa yang pertama. Malam ini kita mau terus di dalam sikap doa buat negeri tercinta, iaitu negeri Sarawak. Dan di sini saya bacakan, secara sejarah menurut teori Agustin yang menyatakan bahawa ada dua jenis negara, iaitu negara Allah dan negara sekular. Negara Allah atau negara Tuhan banyak dipengaruhi oleh iman, ketaatan dan kasih Allah. Negara Tuhan juga mengutamakan kejujuran, keadilan, keluhuran budi, kesetiaan, moral yang teruji, keindahan dan sebagainya. Negara Tuhan adalah negara yang terbentuk kerana kehendak dan kuasa Tuhan. Kita teruskan. Sedangkan negara sekular cenderung dipengaruhi oleh perbuatan dosa, nafsu duniawi, kejahatan, keangkuhan dan egoisme. Negara duniawi adalah manifestasi dari menggundungnya hawa nafsu dunia, ketidakjujuran dan ketidakadilan. Negara yang berasal dari dunia dipenuhi dengan pengkhianatan, keburukan moral, kemaksiatan, kejahatan dan lain-lain. Berbahagialah kita yang patuh dan hormat kepada pemerintah yang berasal dari Tuhan, kerana Dia adalah sumber dari segala pemerintahan yang ada di bumi dan yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak semula. Berbahagialah kita yang tidak melawan pemerintah dan tidak melawan ketetapan Allah, kerana Dia tidak akan mendatangkan hukuman atas diri kita. Seterusnya, di dalam Roma 13 ayat yang pertama dikatakan, firman Tuhan berbunyi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Mari kita lihat bahan doa untuk negeri Sarawak. Di sini disediakan dua. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pemimpin dalam kerajaan, terutamanya negeri Sarawak, dan kita memohon agar Tuhan memberikan kebijaksanaan dan pengertian kerana ketika mereka membuat keputusan yang memberi kesan kepada negeri ini. Kita berdoa agar mereka akan dipandu oleh kebenaran dari Tuhan dan mereka akan mencari kehendak Tuhan dalam semua perkara. Yang kedua, berdoa agar Tuhan memberi kekuatan kepada para pemimpin dan juga keberanian ketika mereka menghadapi cabaran dalam posisi mereka.
Kita doakan supaya para pemimpin dipandu oleh kebijaksanaan dari Tuhan dan akan mendapatkan bimbingan dari Ilahi dalam semua perkara. Oke, mari kita berdoa bersama-sama untuk negeri Sarawak dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Lord Jesus. Haleluya Lord. Bapa di surga, Bapa yang memerintah buat negeri Sarawak, buat tanah kami, negeri Sarawak, buat setiap penduduk negeri Sarawak. Tuhan, kami menyerahkan negeri Sarawak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami bersepakat pada malam ini Tuhan, dan kami doakan ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus, dan jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus di bumi Sarawak, bahkan dalam setiap kehidupan penduduk di negeri Sarawak ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap pemimpin yang Tuhan telah angkat untuk menjadi barisan kepimpinan di negeri Sarawak. Tuhan, Engkau mengenal mereka. Tuhan, kami berdoa pada malam ini Tuhan, mengangkat mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami mengasihi mereka Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang telah mengangkat mereka di posisi mereka masing-masing. Dan kami berdoa Tuhan, bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka Tuhan, dan Roh Allah yang memberkati mereka ya Bapa di surga, dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa di surga, mohon Bapa di surga supaya hikmat kebijaksanaan daripada Allah yang akan menguasai setiap pemimpin di negeri Sarawak Bapa di surga. Tuhan, sungguh pun mereka mungkin terbatas secara manusia, tetapi kami berdoa kepadamu ya Bapa, supaya Tuhan Engkau memakai barisan kepimpinan ini Tuhan, yang ada di negeri Sarawak, pakai mereka Tuhan, supaya kehendak dan rencana Tuhan yang digenapi di dalam setiap di negeri Sarawak Bapa di surga. Tuhan, terima kasih, kami berdoa supaya Tuhan memberkati tanah-tanah yang ada di negeri Sarawak. Tuhan, yang menjadikan negeri Sarawak sebuah negeri yang makmur Tuhan, sebuah negeri yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Hamba berdoa Bapa di surga, hamba mohon kasih daripada Tuhan yang akan memenuhi hati setiap pemimpin, setiap penduduk Tuhan, baik yang hidup di bandar maupun hidup di kampung-kampung Tuhan, supaya kami dipenuhi, dikuasai dengan kasih Allah sendiri. Hamba berdoa supaya kasih Allah yang mengikat setiap keluarga, kasih Allah yang mengikat setiap suku-suku, dan Tuhan supaya kami mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di negeri Sarawak. Kami berdoa Tuhan supaya terjadi satu movement Roh Kudus di negeri Sarawak. Bapa, khususnya Tuhan di kalangan generasi muda Tuhan. Bapa, dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan Yesus, di dalam kehidupan para pemuda-pemudi ya Bapa di surga. Tuhan, terjadi satu kehausan rohani Tuhan, satu kegerakan rohani Tuhan yang membawa generasi muda ini Tuhan mendekat kepadamu Tuhan, mencari Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa supaya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka Tuhan. Kami mengangkat anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, supaya Roh Allah yang menjamah hidup mereka Tuhan Yesus, supaya mereka sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, doa kami sangat terbatas buat negeri Sarawak, tapi pada malam ini Tuhan kami percaya dengan sepenuh hati kami Tuhan, Engkau mendengar doa kami, dan sungguh Bapa di surga, biar kehendak-Mu Tuhan yang terjadi digenapi di negeri Sarawak, dan datanglah kerajaan-Mu Tuhan memerintah di negeri Sarawak, di bumi seperti di surga. Tuhan, terima kasih Bapa, karena sungguh hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk para pendoa kita dan juga doa-doa kita semua malam ini. Mari kita tetap bersabar dengan cuaca yang panas,
tetap bersabar dengan tubuh kita yang lemah ataupun sakit. Kita percaya masa Tuhan indah bagi kita semua. Oke, kita akan menuai, kita akan mengalami kesembuhan. Oke, karena Tuhan juga sedang bekerja. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa sebelum kita lanjutkan kepada perkara lain. Terima kasih yang hadir malam ini. Kita akan tutup dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Kami memberi pujian syukur kami Tuhan kepada Engkau, karena Engkau Allah yang mendengar. Dari bait-Mu Tuhan, Engkau mendengar anak-anak-Mu yang sedang berseru, terus berdoa, terus mempersembahkan doa-doa mereka. Kami percaya Engkau juga akan turun tangan dan akan memberkati doa-doa kami. Tuhan, kami percaya. Mungkin kami tidak melihat, tapi Tuhan sedang bekerja. Kata setiap doa-doa anak-Mu, jika di antara mereka yang sakit, lemah tubuh sekian lama, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, memberikan tubuh yang sehat, yang sehingga mereka dapat bekerja semula dengan baik, dapat lebih efektif dalam melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih, kami terus bersyukur. Malam ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Sebentar kami akan berpisah ke tempat kami masing-masing. Ada yang akan berehat, ada yang akan pergi pulang ke tempat mereka. Tuhan bersama-sama dengan kami. Ketika kami tidur, Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi setiap kami. Ketika tubuh kami terbaring di tempat kami tidur, berkat Allah, berkat ilahi dicurahkan ke atas kami. Tuhan berikan kami mimpi-mimpi yang indah. Ketika kami tidur, kami dipenuhi dengan mimpi-mimpi yang berusulkan nubuatan daripada Allah, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami bangun pagi, kami dikuatkan sekali lagi dan terus bersemangat untuk terus melayani Tuhan, untuk bekerja demi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih daripada Allah kita semua, kata kita semua, menyertai kita semua. Kiranya penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel, dan pimpinan Roh Kudus yang akan bersama dengan kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Sambutlah berkat di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama dari segala nama. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih semua pada Tokoh Joshua, Brother Roland, Sister Leslie.